Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binga Muhammad Fauji Firdaus. Dalam diskusi ini, saya akan menjelaskan 3 macam term. Term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Contohnya, singa itu makan. Kata singa merupakan subjek dan kata makan merupakan predikat. Term memiliki 3 jenis, yaitu term universal, term khusus, dan term kolektif. Term universal yaitu term yang mencakup seluruh lingkungannya dan masing-masing bagiannya tanpa terkecuali, contohnya semua makanan. Lalu term khusus hanya mencakup sebagian keseluruhan sebagai kurangnya, mencakup satu bagian dari satu hal. Term khusus dibagi menjadi 2. Yang pertama, partikular, sifat khusus yang berfungsi hanya untuk menunjuk sebagian tidak tertentu, contoh 7 orang pemuda. Lalu singular, sifat khusus hanya menunjukkan pada satu hal atau suatu himpunan yang hanya mempunyai satu anggota, contoh kesebelasan. Term kolektif yaitu term yang menggambarkan sekelompok objek sebagai sebuah unit, contoh himpunan mahasiswa jurusan. Meskipun semua term adalah kata atau sekumpulan kata, tapi tidak semua kata atau kumpulan kata adalah term, karena tidak semua kata merupakan ekspresi verbal dari pengertian dan tidak semua kata dapat berfungsi sebagai subjek dari predikat disebut dalam sebuah proposi. Lalu saya akan menjelaskan sesat pikir. Sesat pikir atau logical fallacy adalah bentuk argumen yang seharusnya tidak digunakan dalam berpikir kritis atau debat, karena mereka biasanya tidak valid atau tidak relevan. Pemahaman tentang jenis-jenis sesat pikir ini dan cara menghindarinya sangat penting untuk berpikir secara kritis dan membuat argumen yang kuat. Berikut adalah beberapa jenis sesat pikir dan contohnya, serta cara menghindarinya. Yang pertama, sesat pikir umumkan cepat. Ini terjadi ketika kesimpulan umum diambil berdasarkan sedikit atau tidak ada bukti yang cukup. Contoh, saya bertemu 2 orang dari kota X dan keduanya sangat kasar. Orang-orang dari kota X pasti kasar. Lalu cara menghindarinya, kumpulkan lebih banyak bukti sebelum membuat kesimpulan umum. Yang kedua, sesat pikir oleh karena itu, setelah itu. Ini terjadi ketika seseorang mengasumsikan bahwa karena peristiwa B terjadi setelah peristiwa A, maka A adalah penyebab B. Contoh, setelah saya membeli payung, hujan turun. Jadi, membeli payung menyebabkan hujan. Cara menghindarinya, pastikan ada bukti yang kuat untuk mendukung hubungan sebab akibat. Yang ketiga, sesat pikir serang pribadi. Ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan daripada argumen mereka. Contoh, orang itu bodoh, jadi argumennya pasti salah. Cara menghindarinya, fokus pada argumen, bukan pada karakter orang lain. Yang keempat, sesat pikir pembakar jerami. Ini terjadi ketika seseorang menggantikan argumen lawan dengan argumen yang lebih mudah dihadapi atau dilemahkan. Contoh, orang-orang yang ingin kontrol senjata hanya peduli pada agenda politik, mereka ingin semua senjata diambil. Cara menghindarinya, pertahankan pemahaman yang akurat tentang argumen lawan dan tanggapi argumen sesuai yang diajukan. Yang kelima, sesat pikir dilema palsu. Ini terjadi ketika seseorang mempersembahkan hanya 2 pilihan sebagai solusi, padahal ada banyak pilihan yang mungkin. Contohnya, Anda harus mendukung saya sepenuhnya, atau Anda adalah musuh saya. Cara menghindarinya yaitu pertimbangkan alternatif dan pilihan yang lebih banyak sebelum membuat keputusan. Yang keenam, sesat pikir argumen melingkar. Ini terjadi ketika argumen itu sendiri digunakan sebagai bukti dokumen atau dukungan. Contoh, saya tahu saya benar karena saya tidak pernah salah. Cara menghindarinya, gunakan bukti dan argumen yang independen untuk mendukung klaim Anda. Cara terbaik untuk menghindari sesat pikir adalah
dengan berpikir secara kritis, mengevaluasi argumen dengan hati-hati, dan mencari bukti yang kuat untuk mendukung klaim. Selalu terbuka terhadap argumen yang berlawanan dan berusaha untuk memahami perspektif orang lain. Sebelum merumuskan pendapat Anda, pelatihan dalam logika dan berpikir kritis juga dapat membantu menghindari jatuh ke dalam prinsip sesat pikir. Begitu penjelasan dan jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.